القرآن خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Taib. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran nahwu. Taib. Sebelum kita bahas durusul lughah, kita bahas dulu sedikit di modul. Di modul halaman 30. Ya. Jadi kita telah selesai membahas 3 bab di modul. Nah, sekarang kita masuk ke al-babur rabi. Bab keempat. Al-i'rabu wal bina. Al-i'rab dan al-bina. Nah, disinilah inti pembahasan ilmu nahwu tentang al-i'rab wal bina. Nah, makanya di sini agak banyak pasalnya, ada 7 pasal yang akan kita pelajari di sini. Kalau antum kuasai ini, insya Allah ya antum akan mudah untuk baca kitab. Adapun durusul lughah, iya, walaupun sekarang sudah 4 jilid, ya kita mungkin cuma pelajari jilid yang pertama. Iya. Karena untuk menyelesaikan 4 jilid itu butuh waktu yang lama, sedangkan kita sekali sepekan nih. Nah, tapi kalau antum sudah kuasai ini modul, antum juga sudah kuasai durusul lughah 4 jilid. Iya, karena di modul ini ringkasan ilmu nahwu. Baik. Jadi kita cuma bahas jilid yang pertama, ya, sebagai praktek, bentuk latihan dari teori yang kita pelajari di modul. Baik, kita masuk ke al-faslul awal, halaman 31. Ta'riful i'rabi wa aqsamuh. Pasal pertama, definisi al-i'rab dan pembagiannya. Definisi al-i'rab dan pembagiannya. Nah, lihat di tabel an-nahwu. Jadi ilmu nahwu itu secara garis besar membahas 2 hal. Al-i'rab dan al-bina. Nah, sekarang perhatikan di bawahnya. Untuk al-i'rab itu khusus membahas 2. Ya, isim sama fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari'. Kan sebelumnya kita sudah bahas bahwa kata dalam bahasa Arab cuma 3, ya kan? Isim, fi'il sama harf. Nah, ternyata fi'il terbagi 3. Ada fi'il mudhari', fi'lun madin sama fi'il amr. Jadi kalau kita rinci sebenarnya kata dalam bahasa Arab terbagi 5. Kalau kita rinci, iya. Kalau di awal kan kita cuma sebutkan 3, isim, fi'il, harf. Nah, di sini dirinci. Ternyata 5 semua, karena fi'il ada 3 macam. Jadi isim, fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amr dan harf. Nah, sekarang dari kelima kata ini itu dibagi 2. Ada yang masuk kategori al-i'rab, ada yang al-bina. Nah, untuk yang al-i'rab itu masuk isim sama fi'il mudhari'. Isim sama fi'il mudhari'. Adapun fi'il madhi, fi'il amr dan harf dia masuk di kategori al-bina. Taib. Jadi itu secara global rinciannya. Nah, sekarang ini kita bahas dulu al-i'rab. Ya, kita bahas dulu al-i'rab. Taib. Sekarang ta'riful i'rab di bawahnya. Ta'riful i'rab, pengertian al-i'rab. Apa itu al-i'rab? Al-i'rab adalah berubahnya akhir suatu kata yang disebabkan oleh amil. Apa itu amil? Faktor pengubah yang masuk padanya.
Taib. Jadi i'rab itu intinya perubahan. Perubahan. Ada sebuah kata dalam bahasa Arab itu harokatnya bisa berubah. Kadang dhammah, kadang fathah, kadang kasrah. Taib. Nah, di sini lagi dirinci. Ada perubahannya yang lafdhon, ada yang takdiron. Ada yang takdiron. Taib. Yang lafdhon, apa itu lafdhon? Nampak perubahan pada akhirnya. Nampak perubahan pada akhirnya. Nah, perhatikan di tabel. Al-amil. Tadi apa itu al-amil? Faktor pengubah. Nah, di sini amilnya bisa berupa fiil, bisa isim, bisa harf. Nah, dicontoh di sini jalasa. Jalasa ini apa? Isim, fiil atau harf? Jalasa, duduk. Fiil atau isim atau huruf? Jalasa, telah duduk. Duduk ini apa? Pekerjaan atau apa ini? Fiil, pekerjaan tak? Jalasa. Fiil apa? Fiil madi, fiil mudhari, fiil amr? Fiil madi. Taib. Kalau ada fiil, butuh apa? Apa yang dicari setelah fiil? Kalau ada pekerjaan, setelahnya apanya? Apa namanya? Pelakunya. Apa istilahnya kalau dari nahwu? Pelaku? Fa'il. Fa'il ya. Jadi kalau ada fiil pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Sini Muhammadun. Dan fa'il itu marfu. Apa itu marfu? Harokat? Marfu. Dhamma. Harokat dhamma. Nah, di sini jalasa. Telah duduk. Siapa yang duduk? Muhammadun. Makanya dibaca dhamma tuh Muhammadun. Kenapa di dhamma? Ya, karena dia fa'il. Fa'il itu marfu. Apa itu marfu? Dhamma. Baik. Assalam. Jadi di sini Muhammad di dhammah harokatnya. Nah, sekarang perhatikan di bawahnya. Nasortu. Antum pasti sudah belajar di sorof ini. Nasortu. Nasortu. Apa artinya nasortu? Sudah belajar ya tasrifnya? Nasoro, nasoro, nasoru. Sudah? Sudah tahu? Nah, sekarang kalau ada tu, nasortu. Pelakunya siapa ini? Tu. Apa? Kalau nasoro, siapa pelakunya? Nasoro. Dia laki-laki telah menolong. Nasoro, alif, dua orang telah menolong. Nasoru, mereka telah menolong. Nasoro, dia perempuan telah menolong. Nasorota, dua orang perempuan telah menolong. Nasorna, mereka perempuan telah menolong. Sekarang nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Berarti nasortu siapa? Saya telah menolong. Ingat kembali tak sorofnya? Nasortu, saya telah menolong. Berarti di sini sudah ada fiil dan fa'ilnya. Ya. Fa'ilnya itu tu, domir tu, saya. Kalau sudah ada fiil, fa'il, setelahnya apa dicari? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi, apa hukum i'rabnya? Mansub. Apa itu mansub? Harokat apa? Fathah. Perhatikan. Nasartu Muhammadan. Nasartu Muhammadan. Di sini Muhammadan dia fathah. Sebagai maf'ulun bi. Sebagai maf'ulun bi. Baik. Di sini terjadi perubahan. Terjadi perubahan yang tadinya dhammah, jalasa Muhammadun, sekarang dia di fathah. Nasartu Muhammadan. Iya. Di bawahnya lagi. Salamtu ala Muhammadin. Saya telah memberi salam kepada Muhammad, atas Muhammad. Muhammadin, kenapa dia majrur? Kasrah? Karena ada huruf jer, ala. Ala, tahu? Ala. Sekarang perhatikan. Di sini kata Muhammadun berubah harokatnya. Muhammadun dhamma, Muhammadan fathah, Muhammadin kasrah. Sekarang tadi pengertiannya al-i'rab berubahnya akhir suatu kata. Di sini contoh katanya Muhammad.
Ini kata ini, ya. Berubahnya akhir suatu kata yang disebabkan oleh amil, faktor pengubah yang masuk padanya. Nah, ini Muhammadun di dhamma karena ada amil yang masuk padanya. Apa itu? Jalasa. Kenapa harus dibaca dhamma ini Muhammadun? Karena ada amil sebelumnya, faktor pengubah. Jalasa, fi'il. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang Muhammadan ini juga berubah harokatnya menjadi fathah. Kenapa dia harus fathah? Karena ada amil sebelumnya, ada fi'il fa'il. Nasartu. Ya. Terus di bawahnya lagi Muhammadin, di kasroh lagi, berubah. Kenapa dia harus di kasroh? Karena ada juga amil sebelumnya. Apa amilnya? Ala, huruf jar. Huruf jar. Nah. Jadi kesimpulannya, kata dalam bahasa Arab itu dia mengalami al-i'rab, perubahan pada akhirnya karena ada amil yang masuk padanya. Ada amil. Apakah amilnya itu fi'il ataukah isim atau huruf? Baik. Ini perubahan yang nampak. Ya, nampak ya. Muhammadun nampak dhammanya. Muhammadan nampak fathahnya. Muhammadin nampak kasrohnya. Baik. Nah, sekarang ada juga i'rab yang takdiron. Apa itu takdiron? Tidak nampak perubahan pada akhirnya. Tidak nampak perubahan pada akhirnya. Contoh, jalasa Musa, nasartu Musa, salamtu ala Musa. Antum perhatikan kata Musa, ada enggak yang berubah di situ? Enggak ada. Padahal tadi sebelumnya yang Muhammad dia berubah. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, maka ini i'rabnya dia takdiron namanya. Tidak nampak perubahannya, muqaddarah. Kenapa? Karena dia isim maksur. Ya, masih ingat tuh isim maksur, isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Musa. Baik. Karena akhirnya alif, alif itu tidak bisa menerima harokat. Nah, tidak bisa menerima harokat. Maka kalau kita i'rab di sini jalasa Musa. Musa di sini dhamma muqaddarah. Dhammanya tidak nampak. Nasartu Musa, ini fathahnya juga fathah muqaddarah, tidak nampak. Salamtu ala Musa, ini juga muqaddarah. Ya. Kasroh muqaddarah. Kan kalau ada huruf jar harusnya dia kasroh. Harusnya dia kasroh, tapi ini tidak kasroh. Kenapa? Karena dia ya isim maksur. Jadi itu isim maksur tidak bisa menerima harokat di akhirnya karena ada alifnya. Ya, bengkok. Apakah dia bengkok atau lurus? Yang jelas alif akhirnya, maka tidak nampak harokat padanya walaupun masuk huruf jar. Beda tadi Muhammad, ketika kemasukan huruf jar nampak kasrohnya ala Muhammadin, ya kan? Ala Muhammadin. Baik. Itu i'rab. Jadi i'rab itu perubahan akhir pada suatu kata, ya. Apakah dari dhamma ke fathah atau dari fathah ke kasrah. Baik. Selesai al-i'rab. Nah, sekarang di belakangnya halaman 32. Aqsamul i'rabi. Pembagian al-i'rab. Pembagian al-i'rab. I'rab terbagi 4. Ada raf'un, nasbun, jarrun, sama jazmun. Raf'un itu rafa dhammah. Jadi tanda asal rafa dhammah. Nasab fathah. Jarrun, jar itu kasrah. Nah, lihat di catatan nomor 1, istilah al-jar biasa juga disebut dengan istilah al-khafat. Jadi ini sama ya. Ya, sama yang dimaksud. Kasrah, al-jar atau al-khafat, sama. Ini hanya perbedaan istilah. Tapi sama yang diinginkan, kasrah. Jadi jar itu kasrah. Jazmun, jazm itu sukun. Nah, ini 4 ya jenis i'rab. Disertai tanda asalnya. Jadi rafa itu dhamma, nasab itu fathah, jar itu kasrah, jazm itu sukun. Nah, sekarang tadi kita sudah sebutkan bahwa yang masuk di
al-i'rab cuma 2 dari 5 kata yang ada. Kan 5 kata yang ada, isim, terus fi'il mudhari', fi'il madi, fi'il amr, dan harf. Dari 5 kata tadi, cuma 2 yang masuk dalam pembahasan al-i'rab, isim sama fi'il mudhari'. Karena memang yang mengalami perubahan harokat itu cuma isim sama fi'il mudhari'. Cuma isim dengan fi'il mudhari'. Yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Adapun harf tidak bisa berubah harokat akhirnya. Begitu pula fi'il madi sama fi'il amr, tetap harokatnya tidak berubah. Taib. Sekarang lihat yang isim. Isim. Taib. Tadi ini sama contohnya. Ya, jalasa Muhammadun, nasartu Muhammadan, sallamtu ala Muhammadin. Nah, di sini yang mau kita tekankan istilah penyebutannya. Jadi kita biasa dengar istilah rofa sama marfu. Rofa, marfu. Jalasa Muhammadun. Ingat, jalasa fi'il madi. Kalau ada fi'il, maka cari fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Muhammad. Maka harokatnya apa? Fa'il. Apa harokat akhirnya? Apa itu marfu harokat? Dhamma. Nah, sekarang di modul ada istilah ar-raf'u sama marfu. Ar-raf'u sama marfu. Kalau ar-rafa, rofa itu ini dhamma, ini rafa. Ar-rafa itu dhamma. Iya. Rafa itu dhamma. Nah, sekarang terus ada istilah marfu. Yang mana marfu? Satu kata ini Muhammad disebut marfu. Itu bedanya ya. Marfu. Baik. Marfu. Jadi satu kata ini Muhammad itu disebut marfu. Marfu artinya yang dirofa, yang dirofa. Adapun rofa sendiri itu yang domanya, rofa. Kalau satu kata ini marfu. Makanya kalau kita i'rab, misalnya itu Muhammad, apa hukum i'rabnya? Apa hukum i'rabnya? Kita jawab marfu, ya. Karena yang ditanyakan Muhammad, apa hukum i'rabnya Muhammad? Kita bilang marfu, ya, itu marfu. Baik. Atau yang pertama kita bilang dulu Muhammad sebagai fa'il, ya fa'il, pelaku. Apa hukum i'rabnya Muhammad? Kita bilang marfu. Apa tanda rofanya? Kita bilang dhamma. Itu, paham ya? Saya ulang. Ini kan fi'il. Kalau ada fi'il, cari fa'ilnya, pelakunya. Dan biasanya fa'il itu, pelaku itu berada setelah fi'ilnya. Maka ini Muhammad adalah fa'il. Jadi kita bilang Muhammad fa'il. Sekarang atau saya buat pertanyaan. Jadi yang pertama itu apa kedudukannya? Nanti ini ada juga di modul pertanyaannya. Ada. Apa kedudukannya? Terus yang kedua, apa hukum i'rabnya? Apa hukum i'rabnya? Yang ketiga, apa tanda i'rab? I'rab kan ada 4 tadi. Ada rafa, ada nasab, ada jer, ada jazm. Apa tanda i'rabnya? Baik. Pertanyaan pertama, apa kedudukannya? Yang sudah kita pelajari kedudukan yang pertama mubtada. Sudah tahu? Ada juga khabar mubtada.
mubtada. Ada namanya fa'il. Nah, ini yang marfu ini. Ada isim majrur. Majrur. Ada maf'ulun bih. Nah, ini 5 kedudukan yang sudah kita pelajari. Nah, maf'ulun bih. Nah, sekarang ini kan fi'il. Nah, sekarang Muhammad, apa kedudukannya? Antum pilih yang mana sih yang benar? Fa'il. Fa'il. Baik. Apa hukum i'rabnya? Nanti kita akan pelajari hukum i'rab ada 4. Marfu, mansub, majrur, majzum. Baik. Nah, sekarang apa hukum i'rabnya Muhammad? Marfu. Marfu. Apa tanda i'rabnya? Yani apa tanda rafa'nya? Karena dia rafa' tadi itu marfu, kita bilang apa tanda rafa'nya? Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa' itu ada dhamma, bisa dhamma. Ini dulu yang pertama. Berarti dhamma, tanda rafa'nya dhamma. Kan nanti ada juga fathah atau fathah kalau dia nasab, kasroh kalau dia jer, kalau sukun ya kalau jazam sukun. Ini dulu. Iya, jazam sukun. Nah, sekarang jalasa Muhammadun. Apa kedudukannya? Fa'il. Apa hukum i'rabnya? Marfu. Terus apa tanda i'rabnya? Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Selesai. Contoh kedua. Jadi ingat ya, ini rafa' satu kata marfu. Nasortu Muhammadan. Nasortu Muhammadan. Kita fokus dulu ke sini Muhammad. Jadi ini fathahnya disebut an-nasab. An-nasb. Kata Muhammadnya sebut mansub. Mansub. Baik, sekarang kita coba i'rab. Muhammadan. Kan nasartu ini fiil sama fa'il. Ya, fa'ilnya ini tuh. Saya telah menolong. Sekarang apa kedudukannya Muhammad? Sini, coba pilih yang mana cocok. Muhammad sebagai apa? Maf'ulun bi. Objek toh? Objek, maf'ulun bi. Muhammadan maf'ulun bi. Apa hukum i'rabnya maf'ulun bi? Ini mansub. Mana? B, mansub. Baik. Sekarang apa tanda nasabnya? Apa? Fathah. Itu. Fathah. Baik. Sekarang yang majrur. Salamtu ala Muhammadin. Sekarang ini kasrohnya disebut al-jar. Al-jar. Kata Muhammadnya disebut majrur. Majrur. Baik. Sekarang kita coba i'rab. Jadi salam itu juga sama tadi ini. Ini fiil fa'il. Saya telah memberikan salam ala atas atau kepada Muhammad. Kita i'rab Muhammad. Muhammad apa kedudukannya? Yang mana yang cocok? Ini yang baru antum dengar mungkin isim majrur. Isim majrur. Jadi isim yang berada setelah huruf jar, ya, isim setelah huruf jar disebut isim majrur. Isim yang dijar. Ya. Jadi kalau ada isim jatuh setelah huruf jar,
maka kedudukannya dinamakan isim majrur. Isim majrur. Artinya isim yang dijar. Isim yang dijar. Apa hukum i'rabnya? Apa hukum i'rabnya? Marfu, mansub, majrur, manjur? Majrur jelas ya. Namanya saja isim majrur, berarti ya hukum i'rabnya majrur. Apa tanda i'rabnya? Kasrah. Tanda jarnya kasrah. Begitu tahapan meng'irab. Sekarang ini contoh untuk yang isim. Sudah ya? Jadi dibedakan ya. Kalau dia ar-rafa itu dhammanya maksudnya. Kalau marfu satu kata Muhammadun. Kalau dan fathanya nasab, kata Muhammadan satu kata mansub. Muhammadin dinnya kasrohnya disebut al-jar, kata Muhammadin satu kata disebut majrur. Sekarang yang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Baik. Contohnya yajlisu. Yajlisu. Su ya, dhammanya itu namanya rafa. Sekarang fi'il lagi. Yajlisu. Jadi ini dhammanya disebut rafa. Satu kata ini yajlisu disebut marfu. Marfu. Sekarang apa amilnya? Apa faktor yang membuat dia harus dhammah? Kalau tadi kan Muhammad amilnya jalasa. Muhammadan nasar, ya fi'il. Nasartu. Terus kalau Muhammadin kenapa dia dijar? Apa amilnya? Ini atau ini? Salam tu atau ala? Ala. Ini ala amil dari Muhammad. Dia kasroh karena ada ala. Ya, bukan salam tu, bukan. Tapi ala. Baik. Sekarang kalau fi'il, bagaimana fi'il mudhari'? Kenapa dia marfu? Apa amilnya? Kita katakan ya di situ di nomor 2 di catatan fi'il mudhari' berkedudukan rafa karena tidak adanya penasab. Apa itu penasab? Amil yang menjadikan fi'il mudhari' berkedudukan nasab. Contohnya lan. Antum lihat di tabel, kalau ada lan dibaca apa? Lan yajlisa. Di fathah. Itu namanya penasab. Terus dan tidak ada pula penjazam. Apa itu penjazam? Amil yang menjadikan fi'il mudhari' berkedudukan jazam. Contohnya lam. Lihat di tabel, kalau ada lam disukun fi'ilnya. Lam yajlis, ya kan? Lam yajlis. Kapan ada fi'il mudhari'? Ya, tidak ada di depannya lan sama lam, maka di dhammah. Marfu dia. Yajlisu. Sekarang apa amilnya? Ya amilnya karena dia tidak kemasukan penasab dan penjazam. Jadi amilnya dia tidak kelihatan. Kalau yang lain kan kelihatan amilnya. Jalasa, ini kan kelihatan, ini juga kelihatan, ini juga kelihatan. Untuk fi'il mudhari' yang rafa itu amilnya amil maknawi secara makna, bukan lafzi, tidak nampak. Kita katakan yajlisu dia marfu karena kosongnya dia dari penasab dan penjazam. Kosongnya dia dari penasab dan penjazam. Jadi fi'il mudhari' asalnya dia marfu, dhammah akhirnya. Ketika tidak ada lan sama lam. Kapan ada lan? Lan maka berubah harokatnya menjadi yajlisa. Yajlisa. Baik, ini disebut nasab. Kata yajlisanya satu kata mansub. Baik, yang terakhir. Jadi inilah namanya penasab ya, penasab. Amil yang membuat fi'il mudhari' setelahnya menjadi nasab, fathah. Lam.
lam yajlis. Ini sukun, jazm. Nah, sukunnya disebut al-jazm. Satu kata ini disebut majzum. 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 Baik. Nah, kapan tidak ada lam sama lam, maka di rofa, nah, di dhammah. Baik. Nah, sekarang kita coba ditambah lagi kedudukan di sini. F fiil mudhari. Mudhari. Baik. Nah, coba kita i'rab. Yajlisu. Yajlisu, apa kedudukannya sebagai fi'il mudhari? Nah, mudah, fi'il mudhari. Apa hukum i'rabnya? Apa hukum i'rabnya? Marfu. Kenapa dia marfu? Tambahkan jawabannya, karena kosong dari penasab dan penjazm. Ya. Yajlisu marfu karena kosong dari penasab dan penjazm. Nah, sekarang apa tanda rofaknya? Yajlisu. Dhammah. Dhammah. Baik. Sekarang yang yajlisa. Yajlisa, apa kedudukannya? Sama, fi'il mudhari. Apa hukum i'rabnya? Mansub. Kenapa dia mansub? Karena ada lan penasab. Apa tanda nasabnya? Fathah. Sekarang ini lam yajlis. Yajlis sama fi'il mudhari. Apa hukum i'rabnya? Kalau sukun apa namanya? Majzum. Majzum. Ya, majzum. Baik. Apa? Tunggu dulu. Kenapa dia majzum? Apa alasannya? Karena ada apa? Ada lam sebelumnya. Penjazm. Ya, lam. Apa tanda jazmnya? Sukun. Baik. Lam yalid. Itu juga jazm. Nanti ada teman-temannya ini ada. Ini cuma sebagai contoh saja. Banyak penjazm, banyak juga lam. Nanti disebutkan pada babnya, ada sini insyaallah disebutkan nanti. Baik, sudah ya? Nah, sekarang belum selesai. Catatan nomor 3, lihat. Isim memiliki kedudukan rofa, nasab, dan jer tanpa jazm. Jadi beda ya. Kalau kita lihat isim cuma 3. Rofa, nasab, sama jer. Tidak ada isim yang jazm. Tidak ada isim yang sukun akhirnya. Ada enggak isim yang sukun akhirnya? Tidak ada. Yang ada ya huruf. Baik. Jadi untuk isim kan tadi ada 4 jenis i'rab. Ada rofa, nasab, jar, sama jazm. Dari keempat i'rab ini isim ambil 3. Rofa, nasab, sama jar. Tanpa jazm, tidak ada jazmnya isim. Fi'il, kalau fi'il sama 3 juga. Cuma bedanya kalau fi'il dia rofa, nasab, dan jazm tanpa jar. Kalau di fi'il tidak ada, yakni fi'il mudhari tidak ada yang jar, tidak ada yang dikasroh harakatnya. Makanya di sini dhamma, fathah, sukun, tidak ada yang dikasroh, tidak ada yang yajlisi, tidak ada. Baik. Jadi ada i'rab yang berserikat, ya. Ada i'rab yang berserikat antara isim dan fi'il, yang mana itu rafa sama nasab. Sama-sama ada. Ada i'rab yang berbeda. Ada yang di isim, tidak ada di fi'il mudhari, yaitu jar. Ada yang di fi'il mudhari, tidak ada di isim. Apa itu? Jazm. Baik. Sudah paham?
Kalau sudah, kita baca sedikit durusul lughah. Atau ada yang mau ditanyakan tentang ini? Iya. Majrur. Kenapa majrur? Nah ini isim majrur namanya. Nah, isim majrur. Jadi isim yang berada setelah huruf jar disebut isim majrur. Nah, hukum i'rabnya ya majrur. Entah Muhammad majrur. Tanda i'rabnya kasrah. Tanda jarnya kasrah. Jadi asal tanda untuk rafa dhamma. Ya. Untuk rafa itu tanda asalnya dhamma. Untuk nasab tanda asalnya fathah. Kalau jar tanda asalnya kasrah. Kalau jazm tanda asalnya sukun. Itu. Jadi rafa dhamma, nasab fathah, jar kasrah, jazm sukun. Oke, sudah? Kalau sudah, kita buka durusul lughah. Halaman 12 deh. Ad-darsu ats-tsani. Jalasa itu pakai alif B kok. Yang mana? Jalasa. Enggak. Huruf sa. Jalasa. Yang ikutnya itu apa? Enggak ada gitu. Huruf sa biasa. Jalasa. Sa. Ini kan sa. Alif B. Yang mananya? Kalau yang bengkok yang ini, alif bengkok. Yang kayak Musa. Musa. Nah, gini dia. Kalau saya jalasa itu apa? Kenapa? Tidak ada. Ini bukan bengkok ini, huruf sa biasa. Jalasa. Kalau ada bengkoknya begini bentuknya. Kalau yang lurus nih, jalasa. Tiga huruf dia tuh, jalasa. Oke, sudah? Coba dibuka durusul lughah. Ad-darsu ats-tsani. Pelajaran kedua. Dzalika. Nah, ini isim isyarah lil ba'id, untuk yang jauh. Baik. Nah, kita ganti-gantian saja baca. Ya, dzalika artinya itu. Baik. Fadhal dibaca, Ustaz Nurdin. Baca, Ki. Terus terjemahkan sekalian. Terjemah. Kalau ma apa? Ma artinya apa? Zalika? Itu. Apa itu? Itu bintang. Nah, sekarang dzalika najmun. Dzalika ma'rifatun nakirah. Ma'rifatun nakirah. Masih ingat pembahasan ma'rifah nakirah? Nah, buka di modulnya halaman 18. Kita meroja kembali.
Nah, ini gunanya kita praktek supaya dimurojaah kembali teorinya. Nah, nakiro ma'rifah. Dzalika isim isyarah. Kalau nakiro itu ciri-cirinya tidak ada alif lamnya kemudian bertanwin. Kalau ma'rifah ada 6 jenis. Ada domir, ada al-alam, ada isim isyarah, ismul mausul, al-mu'arraf bi al-mudhaf ilaihi dan ma'ruf. Dzalika masuk di mana? Ma'rifah. Dia ismul isyarah. Baik. Dzalika ma'rifah. Najmun ma'rifah atau nakirah? Ya. Nakirah. Apa tandanya kalau dia nakirah? Ya, tanda Tanwin. Terus tidak ada apanya? Alif lam. Baik. Sekarang kalau ada dua isim bergandengan, ini kaidah ya. Kaidah kebanyakan. Kalau ada dua isim bergandengan, yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah. Nah, ini biasanya susunan mubtada sama khobar mubtada. Ya, mubtada sama khobar mubtada. Baik. Nah, sekarang kita i'rab yang anu dulu, yang najmun. Coba, najmun, lihat di papan. Apa kedudukannya najmun? Pilih yang mana? Apa kedudukannya najmun? Sebagai apa dia? sebagai Khabar mubtada. Apa hukum i'rabnya khabar mubtada? dia sebagai Marfu. Hukum i'rabnya marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Baik, ahsan. Ya. Adapun dzalika ini mubtada juga. Cuma beda i'rabnya. Dia kan mabni. Enggak nampak dhammanya, ya kan? Mabni, enggak nampak dhammanya. Baik, nanti kita akan bahas juga i'rab, bagaimana cara meng'irab isim mabni. Lain cara i'rabnya nanti insyaallah. Baik, berikutnya Ustaz Sudirman. Di bawahnya baca kemudian tarjim. Terjemah. ini masjid. Apakah ini Apa artinya? Dan itu rumah. Baik. Sekarang masjidun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Hadza ma'rifah atau nakirah? Biasanya kalau dua isim bergandengan, yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah, berarti apa dia ini? Susunan mubtada sama khabar mubtada. Langsung ke kanan ini. Sekarang yang mana mubtada? Hadza atau masjidun? Yang mubtada. Masjid. Mubtada. Sekarang mubtada itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Yang mana ma'rifah? Hadza atau masjidun? Masjid. Yang ma'rifah. Hadza atau masjidun yang ma'rifah? Hadza. Kalau masjidun nakirah. Baik. Jadi hadza mubtada, masjidun khabar mubtada. Baik. Ya, cukup dulu itu ya. Hadza masjidun, ini masjid. Jadi hadza mubtada, masjidun khabar mubtada. Sama dengan dzalika baitun. Dzalika mubtada, baitun khabar mubtada. Baik. Berikutnya